Bukan lautan tapi kolam asli. Urusan makan aja kok ngutang lagi. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ending-endingnya ngutang ke Cina lagi. Orang bilang tanah kita tanah surga. Prabowo bilang cukup APBN-nya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Ternyata uangnya ngutang ke Cina. Halo guys, semakin parah nih apa yang menjadi kelakuan Pak Prabowo. Masa iya? Hanya perkara makan saja harus ngutang ke Cina. Dan ini tentu akan menjadi beban baru bagi negara. Bukannya mengurangi beban, bukannya mengurangi utang negara kita, malah menambah. Dan lebih mirisnya, masa iya anak-anak kita diberi makan hasil dari ngutang ke negara lain. Dan ini membuktikan bahwa Pak Prabowo lebih parah dari Pak Mulyono. Pak Mulyono 10 tahun tidak begitu barbar seperti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, yang belum cukup 100 hari sudah seperti ini modelnya. Sudah berani menambah utang negara kita, dan yang akan terbebani nantinya tentu adalah rakyat. Nah, untuk itu kalian para rakyat bersiaplah rajin bayar pajak, dan kemungkinan besar kedepannya pajak akan lebih tinggi harganya. Nah sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya, di mana komentar-komentar para netizen ini terkait dengan apa yang menjadi kebijakannya Pak Prabowo atau keputusannya meminta bantuan dana ke Cina untuk menjalankan programnya, yaitu makan siang bergizi atau yang pernah kita sebut sebagai makan siang gratis. Halo guys, ada berita soal program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo nih. Jadi pemerintahan Cina sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratisnya Pak Prabowo ini. Jadi Indonesia dan Cina ini telah menyepakati ya, pendanaan Food Supplementation and School Feeding Program in Indonesia, begitu nama programnya. Dan kesepakatan ini dibacakan saat penandatanganan nota kesepahaman ya, atau MOU antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping. Ya, yang saya heran adalah kok bisa ya para menteri dan pemerintah kita ini merasa bangga gitu, memberi makan anak kita dengan uang hasil meminta-minta, mengemis seperti ini dan berhutang. Kenapa? Apakah kita sudah tidak lagi punya pride, gitu, punya rasa malu lah, seperti keluarga yang memberi makan anaknya dengan hasil meminta-minta. Sesungguhnya kalau menurut saya banyak hal sih yang bisa dilakukan menurut saya untuk Pak Prabowo ini, misalnya dengan melakukan banyak efisiensi, karena program-program strategis nasional ini seharusnya dilakukan secara mandiri. Ya, Pak Prabowo banyak bisa melakukan efisiensi anggaran gitu, di beberapa lembaga dan kementerian. Bahkan kalau perlu dirampingkan kabinet yang luar biasa gemuk ini, mengevaluasi program-program yang menyedot anggaran yang hasilnya nggak efektif, apalagi kalau anggarannya begitu besar gitu ya. Rata-rata kan anggarannya besar-besar semua nih. Saya rasa rakyat kita nggak dikasih makan gratis pun nggak apa-apa gitu. Masyarakat itu masih banyak kok yang mampu untuk hanya sekedar makan siang. Yang lebih penting adalah bagaimana menyelamatkan uang negara dari korupsi, kegiatan ilegal, money laundry, lalu judi online, melakukan efisiensi di program-program yang nggak efektif seperti yang tadi dibilang, yang menyedot anggaran besar. Saya rasa ini, kalau ini dilakukan, kita tidak perlu meminta-minta ke negara lain hanya sekedar untuk makan. Apalagi ini kan pinjaman berbunga, hutang. Ini bukan bantuan gratis tentunya. Artinya setiap tahunnya Pak Prabowo akan terus membuat hutang baru untuk makan siang gratis. Ya entahlah, ini kan ibarat sebuah keluarga yang memberi makan anaknya dengan hasil berhutang. Jadi gali lubang tutup lubang, akan seperti itu terus. Apalagi kita berhutang untuk membiayai program yang sebenarnya bukan prioritas kebutuhan. Karena ini kan bukan rakyat yang meminta sebenarnya untuk program ini. Ini adalah program kampanye, janji kampanye Pak Prabowo dan Gibran.
Ya saya rasa kalau kondisinya belum memungkinkan, rakyat tentu akan bisa memaklumi bahwa program ini mungkin belum bisa dijalankan. Daripada ini akan menjadi beban, menjadi sesuatu yang akan menambah hutang kita, yang ujung-ujungnya rakyat juga yang terkena. Salam. Hari ini terus terang saya nggak menyangka bahwa program makan siang gratis yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hari ini nampaknya sudah perlu berganti nama. Karena kayaknya nggak cocok lagi untuk kemudian disebut dengan makan siang gratis. Karena nantinya akan didanai oleh Cina. Ya kan nggak bisa gratis dong kalau kayak gini gitu. Awalnya kalau ini adalah program makan siang gratis, kan dalam pikiran kita gitu, ini diambil dari uang pajak masyarakat, dari APBN, dari ya banyak sekali pendapatan BUMN dan pajak rakyat untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat. Itu kan program makan siang gratis yang ada dalam bayangan kita. Makanya kemudian makan siang gratis dari rakyat untuk rakyat. Katakanlah itu adalah satu tagline yang cocok sekali. Tapi kalau kemudian didanai oleh Cina, ini udah nggak bisa gratis lagi karena pasti ada bunganya. Jadi mungkin perlu disesuaikan secara nama menjadi program makan siang berbunga dari Cina. Ternyata Prabowo Subianto, Presiden Prabowo kemarin sudah datang ke Cina dan kemudian dalam pemberitaannya menyepakati soal dana dari Cina untuk program makan siang gratis. Ya nggak mungkin ini gratis. Karena Cina mau bangun apapun di Indonesia gitu, investasi itu hitungannya ya pasti ada bunganya. Kita bikin kereta, bikin apapun lah gitu ya, jalan tol dan sebagainya, itu kita tetap harus bayar gitu, tetap ada bunganya. Nah, untuk makan siang gratis ini itu pasti juga akan ada bunganya gitu. Ya meskipun sampai sekarang masih belum jelas gitu ya mekanismenya seperti apa, tapi pasti berbunga karena tidak mungkin donasi. Karena negara kita tidak memenuhi kriteria untuk menjadi negara yang mendapatkan donasi makan. Tidak masuk dalam kriteria karena kita tidak sedang berperang, ekonomi kita ya oke, ada masalah ya tapi oke gitu ya. Dan ya gak mungkin kemudian Cina berdonasi puluhan triliun untuk makan. Dan kalau Cina sampai kemudian mau donasi, itu terus terang kita yang malu jadinya gitu. Karena kita tidak masuk dalam kriteria negara yang perlu donasi makan. Memalukan gitu. Ya sekali lagi meskipun ini belum clear soal mekanisme dan pendanaannya seperti apa, tapi ini jelas dipastikan ini adalah utang dan pasti ada bunganya. Ya soal bahasa saja nantinya gitu ya, ini akan dikemas seperti apa. Bahasanya kan sekarang pendanaan gitu ya. Ya sebenarnya utang. Sama lah seperti Pertamina gitu ya, soal penyesuaian harga BBM. Bukan penyesuaian, itu menaikkan harga. Pengumuman kenaikan harga gitu ya. Cuma ya dihaluskan dengan narasi-narasi supaya tidak mengagetkan gitu kan. Ini juga sama disebut pendanaan. Padahal utang berbunga itu aslinya. Yap, itulah berbagai komentar terkait dengan apa yang menjadi tindakan Pak Prabowo yang membuat semakin kesini semakin meyakinkan kita bahwa Pak Prabowo lebih buruk dari Pak Mulyono dan membuat kita kecewa. Yang tadinya kita menaruh harapan bagaimana agar Pak Prabowo ini bisa memulihkan demokrasi, bisa memperbaiki apa yang sudah menjadi kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Pak Mulyono, tetapi yang ada malah sebaliknya, malah menambah. Dan saya membenarkan apa yang menjadi penilaian Pak Anies bahwa nilai Pak Prabowo dari 100 sampai 10 dapat nilai 11 dari Pak Anies. Dan itu saya kira pas untuk beliau. Kita lihat sendiri kinerjanya. Belum cukup 100 hari sudah membuat rakyat Indonesia resah. Tidak hanya berpihak kepada salah satu calon pilkada. Ini menambah lagi ngutang untuk memberi makan kepada anak-anak kita. Aduh ya Allah. Nah sahabat-sahabat, sekiranya itu terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.